timnas itu ya, hobi ini kamu supir sama dengan teman-teman, oke nggak tahu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus dengan pengalihan rute akibat adanya Car Free Day. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Saat ini aku berada di halte Blauran yang berada di depan dari BK Junction. Pada saat ini, aku akan naik Surabaya Bus rute R1 dan R2 menuju ke halte Marmoyo untuk transit dengan rute R7 ke arah Wiyung ya. Jadi meskipun sebenarnya kalau naik mobil atau naik motor itu bisa lebih cepat, tetapi ini aku coba untuk naik Surabaya Bus dulu ya, berputar-putar dulu. Nah, ketika hari Minggu ini ada beberapa tempat di Surabaya yang ditutup karena adanya Car Free Day, seperti di Jalan Tunjungan dan di Jalan Raya Darmo. Akibatnya, Surabaya Bus rute R1 dan R2 itu tidak melewati beberapa halte. Nah, ini busnya sudah datang ya dan aku pun naik. Dari Pasar Blauran, bus kemudian sama menuju ke arah Jembatan Merah. Beberapa halte yang dilewati juga sama dengan rute reguler ya, atau rute selain hari Minggu. Seperti ini ada halte Pir Ngadi, lalu nanti ke halte Pasar Turi. Berikut ini adalah beberapa halte yang tidak dilewati oleh Surabaya Bus, seperti halte Museum BI, Rumah Sakit Darmo, Siola, Tunjungan, Santa Maria. Nah, saya kurang tahu bagaimana nanti jika akan transit dengan Transmanggi ya, karena saat ini saya tidak ingin transit dengan Transmanggi, tetapi dengan Surabaya Bus saja menuju ke arah Marmoyo. Maka dari itu mungkin lain waktu ya saya akan mencoba bagaimana cara untuk transit dari Surabaya Bus ke Transmanggi ketika ada pengalihan rute ini. Semoga ada waktu ketika hari Minggu ya, karena biasanya hari Minggu itu saya di rumah bermalas-malasan. Nah, ketika datang ke halte atau tiba di halte Pasar Turi, ternyata di sini juga ada pasar kaget ya, atau pasar Minggu. Haltenya itu tertutup oleh para pedagang pasar Minggu ini, sehingga busnya berhenti tidak di pinggir jalan tetapi agak ke tengah. Akibatnya kalau mau turun, penumpang harus lihat kanan dan kiri agar tidak terserempet oleh kendaraan bermotor. Ternyata pasar Minggu di sekitar Pasar Turi ini itu cukup panjang ya, jadi sampai ke halte Indrapura kalau nggak salah nanti. Di situ juga banyak pedagang dan juga banyak orang-orang Surabaya yang beraktivitas berjalan-jalan atau berolahraga sambil menikmati suasana pagi hari. Karena saat ini tuh turun gerimis ya, meskipun tidak terlalu deras, namun menyebabkan udara di Surabaya itu sedikit lebih dingin ya, sedikit lebih segar daripada hari-hari yang sebelumnya.
Untuk pasar minggu yang di sekitar Pasar Turi ini tidak sampai menutup jalan. Jadi para pedagang itu hanya berjualan di pinggir-pinggir jalan saja. Lalu kemudian warga Surabaya yang datang ke sini ya membeli atau berjalan-jalan di pinggir jalan. Jadi tidak sampai menutup jalan karena bukan merupakan area Car Free Day. Jadi kalau kalian naik Surabaya Bus terutama rute R1 dan R2 ya yang dari Bungurasi ke Raja Wali dan sebaliknya, kalian harus melihat halte mana saja yang tak bisa dilalui ya. Car Free Day ini biasanya berakhir sekitar pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Jadi antara pukul 6 sampai pukul 10 sampai 11 itu biasanya Surabaya Bus tidak bisa melewati beberapa halte tadi seperti di Tunjungan, Rumah Sakit Darmo, Santa Maria, dan sebagainya. Sekarang kita sudah berada di sekitar Jalan Raja Wali dan sebentar lagi akan tiba di halte Raja Wali. Dibandingkan di Pasar Turi tadi, kondisi di sini itu cukup sepi ya, artinya tidak banyak pedagang pasar minggu yang berjualan. Mungkin karena tidak ada pedagang ya, sehingga di sini itu tidak banyak penumpang yang naik atau turun, tak seperti pada hari-hari biasanya. Jadi kalau hari biasanya itu di sini itu banyak penumpang yang naik dan turun. Pada hari Minggu ini itu tidak banyak penumpang yang naik atau turun di sekitar Jalan Raja Wali ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk durasi video kali ini cukup panjang ya, hampir 34 menit, karena saya ingin menunjukkan kepada kalian rute-rute mana saja atau jalan mana saja yang dilewati oleh Surabaya Bus. Ketika saya naik ini, meskipun rutenya dipindah atau dialihkan, ternyata kita tidak bisa turun di beberapa pemberhentian, jadi tetap mengikuti halte-halte dari Surabaya Bus yang awalnya. Artinya meskipun rutenya dipindahkan, tidak bisa turun seenaknya ya, atau ada halte baru selain halte yang sudah ada.
Lalu menurut kalian, kalau misalkan rutenya itu dipindah atau dialihkan, sebaiknya Surabaya Bus itu mau nambah halte insidentil ya atau tidak? Maksudnya gini, jadi apakah harus ada halte baru di jalur yang dialihkan itu atau tetap seperti ini? Karena dari pengamatan saya ini itu sebenarnya kalau ada halte baru di rute yang pengalihan itu akan lebih baik lagi untuk mengakomodasi para penumpang yang tidak bisa turun di halte akibat adanya Car Free Day. Jadi misalkan ada penumpang yang mau turun di halte A, tetapi karena tidak ada halte yang bisa dilalui karena adanya Car Free Day, maka sebaiknya ada halte pengganti yang berada dekat dengan halte A tersebut. Ini hanya saran saja ya, karena kalau saya ala perhatikan itu busnya ya berputar-putar melewati kota Surabaya, tetapi tidak bisa berhenti ya. Jadi sayang kan kalau misalkan karena adanya Car Free Day ada halte yang tidak bisa dilalui, tapi tidak ada halte pengganti di rute pengalihan tersebut. Sesampainya di sekitar Tugu Pahlawan, ternyata di sini juga ada pasar Minggu lagi. Bahkan kondisinya itu jauh lebih ramai dibandingkan dengan yang di Pasar Turi tadi. Nah, akibatnya ini halte Tugu Pahlawan yang biasanya memang cukup ramai dan bisnya tidak bisa berhenti tepat di pinggir jalan raya, ini membuat busnya juga semakin tidak bisa menepi ya. Artinya busnya nanti berhenti itu di sekitar tengah jalan atau tengah-tengah jalan, badan jalan, tidak bisa dekat dengan haltenya karena digunakan untuk lokasi parkir kendaraan bermotor. Nah, ini kondisinya di sekitar halte Tugu Pahlawan tampak penuh oleh kendaraan bermotor. Artinya penggunaan kendaraan pribadi di Surabaya itu sangat tinggi sama dengan di kota-kota lain. Sayang sekali ya, padahal kalau kita mau berjalan-jalan di hari Minggu atau Car Free Day itu lebih baik ya mengurangi kendaraan bermotor, karena kan tujuannya kan mengurangi polusi udara dan naik angkutan umum kalau bisa. Dan sayangnya lagi, angkutan umum seperti Surabaya Bus ini tidak bisa mengakomodasi para warga yang mau ke Car Free Day atau ke pasar Minggu lah, karena haltenya saja kan tertutup oleh parkir kendaraan bermotor. Ya semoga saja dengan adanya video ini ya bisa menjadi solusi nantinya bagaimana agar warga Surabaya itu bisa ke Car Free Day, bisa ke pasar Minggu seperti ini menggunakan Surabaya Bus, tidak menggunakan kendaraan pribadi agar tidak macet panjang seperti ini.
Sekali lagi, informasi mengenai perubahan rute ini hanya terjadi pada saat hari Minggu ketika Dakar Free Day. Tetapi kalau hari biasa itu sama ya, kecuali kalau memang ada kegiatan tertentu di Jalan Protokol Surabaya, maka nanti akan ada informasi lebih lanjut dari Surabaya Busnya. Jadi kalian bisa mengupdate informasi pada akun resmi Surabaya Bus, baik Instagram maupun media sosial yang lainnya. Dari halte Tugu Pahlawan tadi, kemudian ini bus menuju ke halte Alun-Alun Contong. Karena masih ada perbaikan jalan, maka haltenya itu bergeser sedikit ya ke arah selatan dari halte yang semestinya. Nah, ini adalah pengerjaan proyek di sekitar halte Alun-Alun Contong. Kalau menurut rute yang aslinya, setelah Alun-Alun Contong itu adalah halte Siola. Tetapi karena ada penutupan jalan Car Free Day di Jalan Tunjungan, maka Surabaya Bus ini kemudian berbelok ya ke kiri ya, atau ke arah Jalan Genteng Kali. Dari Jalan Genteng Kali, kemudian Surabaya Bus ini akan melewati Jalan Ketapang Kali yang letaknya itu dekat dengan Taman Prestasi yang ada perahunya itu loh ya, peserta perahunya. Nah, ini bisnya itu berbelok arah ke Jalan Genteng Kali, tidak melewati Jalan Tunjungan. Sebenarnya kalau mau ya, itu di Jalan Genteng Kali ini bisa dibuat halte sementara Surabaya Bus selama adanya Car Free Day, agar masyarakat itu bisa naik Surabaya Bus dan berjalan kaki dari halte di sekitar sini. Karena kalau lewat saja seperti ini kan sayang ya, tidak ada penumpang yang bisa naik ataupun turun. Para warga juga bisa turun di sini kalau misalkan ada halte insidentil sambil berjalan-jalan di sekitar Taman Prestasi. Kebetulan kemarin juga ada teman yang bertanya bagaimana caranya bisa ke Taman Prestasi menggunakan Surabaya Bus. Nah, karena belum ada halte, maka kita hanya bisa turun di halte yang paling dekat ya dengan Taman Prestasi. Selanjutnya ini busnya berjalan ke arah Jalan Ketapang Kali. Kemudian nanti akan menuju ke Simpang Dukuh ya, dan ke arah rute yang reguler, artinya kembali lagi ke rute reguler seperti ke Alun-Alun Surabaya, Simpang Dukuh dan seterusnya.
Meskipun di tengah kota, ternyata ada beberapa jalan utama itu yang belum tersentuh oleh angkutan umum ya. Nah, semoga saja kedepannya ada angkutan umum yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya waktunya itu bisa tepat waktu dan nyaman ya. Karena kalau mengandalkan angkot ya atau Orbemo namanya ya kalau nggak salah orang sini bilangnya, itu bagi saya kurang maksimal. Karena saya sendiri itu jujur kurang bisa menerima atau kurang senang dengan naik angkot di Surabaya ya karena panas ya dan menunggu lama. Terlebih saya sendiri itu membutuhkan waktu yang cepat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya kalau tidak ada waktu luang seperti sekarang, itu saya naik mobil ya dengan teman saya atau naik motor. Nah, kita sekarang sudah berada di Jalan Simpang Dukuh. Sebentar lagi kita akan sampai di halte Simpang Dukuh dan kembali ke rute reguler yang semestinya. Ternyata busnya tidak berhenti di halte Simpang Dukuh ya. Jadi ini langsung di halte Gubernur Suryo. Padahal dari keterangan di Surabaya busnya di IG-nya itu Simpang Dukuh masih dilewati. Saya kurang tahu kenapa ya. Jadi kita lah ini langsung berhenti di halte Gubernur Suryo. Lalu dari sini kita akan melewati halte Panglima Sudirman. Jadi di sini kita bisa transit Trans Semanggi yang ke arah ITS ya, yang ke arah ITS pokoknya yang ke arah timur. Jurusannya kemana? Bungus. Berarti apa turunan Mertium Mertium yang Mertium ngawinan itu ngawinan ya tolong
Sebentar lagi kita akan sampai di halte Pandegiling yang menuju ke arah Bungurasi. Halte ini berada di dekat dengan BCA Jalan Raya Darmo yang merupakan halte baru ya, sebelumnya belum ada halte ini. Setelah dari halte ini, kemudian bus akan berbelok arah ke Jalan Dr. Sutomo, kemudian nanti sampai di Jalan Diponegoro. Jadi karena Jalan Raya Darmonya ditutup karena Car Free Day ya. Setelah Monumen Polri, kemudian nanti busnya akan berbelok arah ke Jalan Dr. Sutomo, lalu ke arah Jalan Diponegoro. Dari Jalan Diponegoro nanti akan kembali lagi ke rute yang semestinya. Sama dengan saran saya tadi ya, di sini juga sebaiknya diberi halte sementara selama adanya Car Free Day agar para warga Surabaya yang mau ke Car Free Day itu bisa naik Surabaya Bus ya. Kalau di sini kan hanya lewat saja, tetapi tidak bisa turun. Sekarang kita sudah berada di Jalan Diponegoro. Di depan tadi itu tampak Surabaya Bus yang dari arah Bungurasi juga lewat di Jalan Diponegoro ini. Sayangnya di Jalan Diponegoro ini belum ada Surabaya Bus atau Trans Semanggi Surabaya yang lewat ya. Entah kapan nanti ada Surabaya Bus atau Trans Semanggi, karena Jalan Diponegoro ini merupakan jalan yang utama, jalan penting, banyak hotel-hotel, banyak bisnis-bisnis, artinya banyak kantor-kantor yang juga ada di jalan ini. Di Jalan Diponegoro ini juga ada beberapa halte yang sudah ada sebelumnya. Jadi sayang kalau tidak ada Surabaya Bus atau Trans Semanggi yang lewat sini. Mungkin nanti ada rute baru ya yang melewati Jalan Diponegoro. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke rute yang semestinya ya. Dan ini sudah akan tiba di halte Marmoyo. Saya pun akan turun untuk berganti dengan Surabaya Bus rute R7 yang menuju ke arah Wiyung ya.
Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.